Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Baik, materi ini adalah materi bagian kedua atau part 2 dari materi analisis peramalan time series. Di dalam materi ini, di bagian kedua ini kita akan membahas lanjutan materi dari materi yang pertama, yang terdiri dari penjelasan terkait metode double moving average, kemudian single exponential smoothing, dan yang terakhir adalah dekomposisi. Saya hanya akan menjelaskan beberapa metode tersebut, karena kalau dijelaskan semua, kemungkinan besar materi ini akan sangat panjang dan berjilid-jilid, sehingga metode yang lain silahkan dipelajari secara mandiri. Konsep dasarnya itu kurang lebih sama metode satu dengan metode yang lain. Hanya saja yang membedakan adalah, ingat pada saat di part pertama saya membahas bahwa inisialisasi yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan pola data terlebih dahulu, sehingga ketika kita sudah tahu pola data yang kita miliki, kita tinggal menggunakan metode-metode sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, materi pertama kita akan dari materi double moving average. Konsep dasar double moving average. Jadi pada dasarnya kalau kita mengcompare atau membandingkan dengan single moving average, metode sebelumnya atau metode single moving average ini tidak memungkinkan menangkap tren. Tren itu adalah menangkap data dengan pola yang memiliki kecenderungan. Bisa kecenderungannya naik, bisa kecenderungannya menurun. Kemudian metode single moving average atau SMA hanya bisa memprediksi 1 tahun periode setelah tahun existing atau setelah periode existing. Jadi misalkan Anda punya data terakhirnya itu 2019, maka Anda hanya bisa memprediksi data 2020. Untuk memprediksi data 2027, Anda kesulitan apabila menggunakan metode single moving average. Nah, untuk double moving average ini, metode ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode yang sebelumnya, yaitu dia mampu menangkap tren dengan baik, serta dia dapat memprediksi tidak hanya satu periode setelah data existing, tapi pada periode ke N, sebagaimana periode yang dikehendaki untuk diramal atau diprediksi nilai di masa yang akan datang. Berikut beberapa prosedur double moving average. Yang pertama, karena konsepnya ini double, sehingga Anda seperti melakukan single moving average itu 2 kali. Jadi prosedurnya itu Anda melakukan single moving average itu masuk ke dalam S aksen, kemudian setelah data S aksennya ketemu, Anda melakukan kembali moving average-nya, merata-ratakan ya dengan berjalan itu dari hasil S aksen tersebut ke S aksen 2. Jadi prosedurnya sama persis dengan single moving average, tapi Anda melakukannya 2 kali. Nah, data yang pertama, pergerakan yang pertama Anda menghitung atau merata-ratakan dari data aktual, dalam hal ini adalah XI. Kemudian untuk pergerakan kedua, Anda merata-ratakan dari hasil S aksen pertama. Jadi bukan lagi menggunakan data awal, yaitu data XI. Kemudian
penyesuaian untuk tren dari periode T ke periode T plus 1 atau pada periode T plus M dapat dilakukan bila ingin meramal M periode ke depan. Jadi nanti ini dapat memprediksi periode-periode, tidak hanya satu periode setelah data existing, tetapi juga banyak periode setelah data existing, seperti yang sudah saya jelaskan terkait kelebihan metode double moving average dibandingkan dengan single moving average. Kemudian periode ke T pertama moving average diketahui itu segera titik data ke T diketahui, moving average pertama di baris ke T itu sesuai dengan periode waktu ke T. Jadi masih ingat di part pertama ketika Anda belajar mencari atau merata-ratakan di single moving average, hasil rata-rata itu kan Anda taruh di periode plus 1, tidak sejajar dengan periode terakhir data existing yang Anda rata-ratakan. Nah, kalau di double moving average, penempatan hasil rata-rata data yang Anda hitung itu sejajar dengan data terakhir yang Anda rata-ratakan. Saya tahu mungkin Anda belum ada gambaran, tapi nanti kita akan belajar bagaimana menghitung dan saya akan jelaskan yang dimaksud dengan kedudukan penempatan nilai tersebut itu bagaimana. Nah, berikut adalah bentuk umum moving average linear atau double moving average. Jadi di sini sebenarnya istilah linear moving average atau double moving average itu sama. Jadi jangan bingung ketika ada yang menyebut coba menggunakan metode linear moving average. Itu jangan merasa tidak pernah diajari ya, tetapi yang dimaksud linear moving average itu adalah metode double moving average. Jadi ada single moving average, ada linear atau double moving average, tergantung konteks yang akan digunakan. Nah, berikut adalah beberapa S aksen 1, S aksen 2, nilai A dan nilai B, kemudian ada nilai F. F di sini adalah hasil forecast atau hasil yang diprediksi, ya. Di sini ada rumusnya. M di sini adalah periode ke berapa, ya. Jadi M ini nanti selama data aktualnya masih ada, maka M ini akan berubah menjadi 1. Tapi kalau data aktualnya sudah nggak ada, M ini akan diisi dengan angka selanjutnya. Jadi lanjutan dari 1, M bisa diisi 2, 3, 4, dan seterusnya sesuai dengan periode yang akan diprediksi. Mari kita belajar. Berikut adalah penerapan kasus dengan metode double moving average. Nah, di sini data existingnya itu ada 140, 159, dan seterusnya. Sedangkan periodenya itu terdiri dari periode 1 sampai periode 25. Sebenarnya sampai 25, cuman tabelnya saya singkat supaya memberikan gambaran saja bahwa nanti inilah tabel awal yang akan Anda miliki. Jadi Anda akan diminta mengisi kolom moving average 4 periode dengan S aksen 1. Kemudian setelah ketemu Anda cari moving average dari moving average 4 periode. Jadi ini dicari dari sini ya, ketemunya S aksen 2. Nah, kemudian mencari nilai A dan mencari nilai B. Yang terakhir adalah nilai yang diprediksi, F ya, nilai forecast.
Itu nilai yang diprediksi. Lalu bagaimana cara mencarinya? Mari kita simak alur perhitungan dari masing-masing kolom. Nah, di sini sudah ada beberapa angka yang sudah saya hitung, cuman pertanyaannya angka-angka ini muncul dari mana? Ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu sama dengan single moving average. Ya, ketika kita berbicara kolom moving average 4 periode berupa S aksen 1, maka kalau 4 periode maka nilai aktual atau nilai real yang Anda miliki, yaitu di sini dalam hal ini adalah nilai pengamatan. Kalau 4 periode berarti nilai pada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat Anda jumlah kemudian Anda rata-ratakan, ya. Nah, setelah itu jadi di sini yang Anda rata-ratakan adalah 140 ditambah 159 ditambah 136 ditambah 157. Kemudian Anda rata-ratakan. Setelah itu Anda tempatkan sejajar dengan periode terakhir. Ya. Jadi tetap ada di periode keempat penempatan hasil rata-ratanya. Hal ini berbeda dengan single moving average. Kalau single moving average penempatannya bukan di 4 tapi di baris ke-5. Jadi keempatnya ini kosong. Ya. Oke. Ini yang sudah saya jelaskan, Anda merata-ratakan karena 4 periode maka Anda merata-ratakan data pada 4 periode tersebut, ya. Kemudian perhitungannya merata-ratakan. Penempatannya pun harus sejajar, berbeda dengan single moving average yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kemudian di langkah selanjutnya, karena ini double moving average, maka Anda melakukan perata-rataan kembali, yaitu dengan merata-ratakan hasil dari S aksen 1. Jadi, S aksen 1 pada periode 4 ditambah S aksen 1 periode 5 tambah S aksen 1 periode 6 tambah X aksen 1 periode 7, Anda coba merata-ratakan. Ketemunya berapa, taruh di baris yang sejajar dengan periode terakhir yang Anda rata-ratakan, yaitu dalam hal ini baris ke-7. Ya, jadi yang Anda rata-ratakan adalah 148 tambah 156,25 tambah 149,25 tambah 159,5 dibagi 4. Kenapa 4? Karena yang Anda rata-ratakan ini jumlah objeknya ada 4. Nah, kemudian PR selanjutnya adalah ini Anda lakukan terus, ya. Anda melakukan mencari moving average S aksen 1 ini prosedurnya sama. Ketika Anda mau mencari yang S aksen 1 di baris kelima, maka Anda merata-ratakan SI periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, Anda total, Anda rata-ratakan bagi 4, taruh di sini. Pun sama demikian dengan yang mencari periode atau pergerakan yang kedua atau S aksen 2. Sama ya, Anda merata-ratakannya dari hasil S aksen 1, bukan dari nilai amatan. Karena ini sudah pergerakan yang kedua. Nah, setelah data S aksen 1 dan S aksen 2-nya sudah ketemu, maka Anda bisa mencari nilai A dan B sebagaimana rumus yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Ya, ini ya. Nilai A itu didapat dengan mencarinya yaitu 2 kali S aksen 1 dikurangi S aksen 2. Jadi nilai 165,75 itu didapat dari 2 dikali S aksennya, S aksen 1-nya mana? Ini ya, sejajar. Dia harus sejajar karena T-nya ini satu periode. Urutannya sama. Jadi karena A ini dimulai pada baris ke-7, maka S aksen 1-nya diambil yang baris ke-7. Jadi nilai A didapat dari ini. 2 dikali S aksen 1 mana? 2 dikali 159,5
dikurangi S aksen 2 dikurangi 153,25. Ketemunya 165,75. Nah, Anda lakukan pada baris-baris berikutnya dengan prosedur yang sama, rumusnya sama. Jadi ketika mau mencari A di baris ke-8, maka Anda mencarinya dengan 2 dikali S aksen di baris ke-8 dikurangi S aksen 2 di baris ke-8, ketemu 176,43. Lakukan terus sampai data aktualnya ini habis. Kemudian mencari nilai B, 4,168 ini didapat dari mana? Didapat dari rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, nilai B ini dapatnya dari 2 dibagi dengan N-1 dikali S aksen 1 dikurangi S aksen 2. Jadi 4,168 ini didapat dari 2 dibagi N-1. Ingat, N apa? N adalah, N ini bukan sampel, bukan populasi, dan bukan jumlah objek. N ini adalah jumlah periode pada moving average. Jadi kalau di sini menggunakan 4 periode, maka N-nya adalah 4. Ya. N adalah jumlah periode MA. Jadi periode pelurusan ya, bukan jumlah periode datanya, tapi periode pelurusan yang digunakan. Nah, di sini karena moving average-nya 4 periode, maka N adalah 4, sehingga nilai ini didapat dari 2 dibagi 4 minus 1 dikali S aksen 1 pada baris ke-7 dikurangi S aksen 2 pada baris ke-7, ketemu 4,168. Anda lakukan terus sampai data aktualnya habis atau sampai di periode terakhir nilai pengamatan. Kemudian perlu Anda perhatikan pada saat Anda mencari nilai F ini rumusnya adalah A plus B kali M. M itu adalah periode ya. Tapi perlu diingat, M di sini, M itu akan selalu 1 apabila barisnya itu masih memiliki nilai aktual atau masih memiliki nilai pengamatan. Maka nilai M itu akan selalu 1. Nah, nanti ketika nilai amatannya sudah habis, Anda masih diminta memprediksi di periode yang akan datang, maka M-nya akan berubah sesuai dengan jumlah jarak periode yang ditentukan dengan periode yang terakhir. Nah, sebagai contoh ya. Jadi untuk mencari nilai forecast di sini adalah nilai F didapat dari nilai A. Ini ya, A-nya ini A pada baris ke-7 ditambah B pada baris ke-7 dikali M. M-nya 1. Jadi B-nya A dan B. Karena B kali 1, B-nya tetap ya. Jadi A plus B. Ketemunya adalah 169,91. Ingat, penempatan nilai F itu tidak sejajar dengan periode A dan B-nya, tapi satu periode setelah A dan B. Ya, sehingga hasil penjumlahan A dan B periode ke-7 Anda taruh di periode ke-8. Nah, ini ya perhitungannya. Seterusnya. Nah, ini adalah data lanjutan ya, karena tadi periodenya sampai 25, kita diminta memprediksi periode ke-26, maka Anda melakukan hal tersebut, perhitungan tersebut sampai periode ke-25. Oke, sekarang pertanyaannya adalah di sini kan Anda sudah mendapatkan hasil akhir. Anda sudah mendapatkan data prediksi periode ke-26 atau satu periode setelah periode terakhir yaitu 25. Itu langsung otomatis ketemu ya, karena A dan B periode ke-25 itu ditempatkan di dalam data forecast di periode ke-26. Jadi hasil prediksi
periode 26 ini menggunakan nilai A dan B di periode ke-25. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda memprediksi periode ke-27 dan periode ke-28. Pertanyaannya demikian. Nah, di awal kan saya sudah menjelaskan bahwa bedanya single moving average dan double moving average. Single moving average itu hanya bisa memprediksi satu periode setelah periode terakhir. Kalau single moving average ini dia hanya berhenti di satu periode setelah periode existing. Tapi kalau double moving average dia bisa sampai memprediksi periode ke 30, 40, 50 bahkan sampai ke 100 gitu ya, atau 1000 bahkan. Nah, cuman bagaimana caranya? Data nilai amatan yang kita punya itu hanya sampai ke 25. Caranya adalah Anda menggunakan rumus F sama dengan A plus B ini dengan nilai A dan B-nya itu pada periode ke-25. Jadi nanti yang berubah adalah M-nya. Tadi ya di awal saya menjelaskan bahwa apabila nilai amatannya masih atau nilai aktualnya masih ada, maka M-nya akan selalu 1. Ini semua didapat dengan M adalah 1. Tapi kalau nilai amatannya tidak ada, sudah habis, maka nilai M yang didapat untuk memprediksi periode selanjutnya ini akan jalan. Jadi setelah 1, maka M di sini adalah 2, M di sini adalah 3, M periode selanjutnya adalah 4, dan seterusnya. Nah ini ya, karena data periode existing habis, maka prediksi periode ke-27, 28, 29, dan seterusnya itu menggunakan nilai A dan B pada periode ke-25. Dengan nilai M-nya itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi melanjutkan. Nih ya. Nah, ini sudah didapat. Tadi F sama dengan A plus B kali M. Jadi nilai F 27 itu didapat dari A yaitu 258,18 plus B 8,125 dikali 2 karena M-nya 2 yang 27 ya. Kemudian yang 28 sama A 258,18 plus B 8,125 dikali M, tapi M-nya di sini lanjutan dari 2 yaitu 3. Dan seterusnya M-nya akan bergerak terus, tetapi nilai A dan B-nya akan konstan sama menggunakan nilai yang dimiliki oleh periode ke-25. Kemudian bagaimana mencari ukuran-ukuran statistik untuk metode double atau linear moving average? Jawabannya adalah ukuran statistiknya itu sama persis dengan ukuran statistik pada single moving average. Hayo, ada yang masih ingat nggak ukuran-ukuran statistik yang digunakan apa saja? Nah, ini saya tampilkan kembali. Jadi Anda masih harus diminta mencari mean error, mean absolute error, mean absolute percentage error, sum of square error, mean squared error, dan standar deviasi error. Rumusnya pun masih sama persis, ya. Nah, berikut adalah tabel hasil perhitungan saya yang membandingkan antara perhitungan double atau linear moving average dengan single moving average. Kalau single moving average Anda sudah tahu rumusnya ya, sehingga Anda mendapatkan ini sudah tahu asal muasalnya. Kalau yang belum tahu silahkan kembali lagi ke video saya yang part 1 pada analisis time series, itu dijelaskan bagaimana cara mencari ukuran statistik untuk single moving average. Nah, untuk double moving average atau linear moving average ini ada beberapa perbedaan sedikit tapi tidak banyak ya, yaitu cara mencari errornya. Jadi kalau errornya sudah ketemu maka
ke belakangnya itu mengikuti absolute error, absolute percentage error, mean square error, standar deviasi error, dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah untuk double atau linear moving average, nilai error itu didapatkan dari nilai prediksi akhir, yaitu nilai F yang ada rumusnya F sama dengan A plus B kali M. Itu adalah nilai akhir atau nilai yang diprediksi. Sehingga untuk mencari error, maka error itu didapat dari XI dikurangi FI. Jadi XI itu nilai amatan periode ke X dan dikurangi nilai forecast pada periode ke X. Jadi bukan dikurangkan dengan nilai S aksen 2, tetapi dikurangkan dengan nilai forecast, nilai F. Kalau di single moving average itu langsung dikurangkan dengan nilai forecast-nya yang mana dia adalah S aksen 1. Tapi kalau di double moving average dia tidak berhenti di S aksen 2 karena masih ada perhitungan F sama dengan A plus B kali M, sehingga nilai yang dipakai untuk mencari error itu adalah nilai forecast akhirnya. Oke, sekarang lanjut ke metode berikutnya ya guys. Masih fokus kan? Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai exponential smoothing. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar exponential smoothing. Pada metode exponential smoothing kali ini, saya hanya akan membahas mengenai single exponential smoothing. Untuk yang single exponential smoothing yang adaptif, silakan Anda belajar sendiri ya, mandiri, karena waktunya tidak cukup banyak untuk menjelaskan di video ini. Oke, single exponential smoothing atau biasa disingkat SES itu berbeda dengan pendekatan perata-rataan. Jadi kalau yang single moving average dan double moving average itu menggunakan pendekatan merata-ratakan data begitu ya. Nah, kalau single eksponensial ini tidak menggunakan perata-rataan tetapi menggunakan galat error atau alfa yang kita biasa kita kenal gitu ya. Nah, kapan menggunakan metode perata-rataan, kapan menggunakan metode eksponensial itu tergantung pola data yang Anda miliki. Kalau pola datanya yang Anda miliki ini memiliki perubahan yang sangat drastis, misalkan grafiknya itu curam begitu ya, maka bisa jadi polanya itu eksponensial, ya, tidak linier begitu. Nah, sehingga Anda ketika menghadapi pola yang memiliki perubahan yang sangat signifikan, maka sangat dianjurkan menggunakan metode exponential smoothing, bukan metode perata-rataan. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa ada galat error yang dilibatkan dalam metode exponential smoothing. Nah, galat error ini memiliki interpretasi ya. Jadi interpretasinya itu ketika alfanya kecil, dia memberikan smoothing yang besar dalam peramalan. Jadi smoothing itu apa sih? Menghaluskan ya. Menghaluskan grafik yang dimiliki atau menghaluskan pola yang dimiliki. Jadi semakin kecil galatnya itu semakin besar pemulusannya dalam peramalan. Kemudian kalau alfanya besar itu memberikan smoothing yang kecil dalam peramalannya. Nah, alfa optimal, jadi alfa kecil atau alfa besar ini tidak melulu, udahlah mending pakai alfa kecil aja terus daripada alfa besar. Nah, belum tentu. Jadi ada baiknya Anda tetap menggunakan alfa kecil dan alfa besar, kemudian Anda membandingkan, ditentukan dengan trial and error. Anda cari mana alfa yang memiliki mean
squared error terkecil. MSE ini mean squared error atau rata-rata error dipangkatkan. Pilih yang paling terkecil, itulah alfa yang paling optimal untuk melakukan peramalan. Nah, kemudian perlu Anda pahami yang perlu Anda perhatikan juga ya, ini sangat penting untuk diperhatikan. Inisialisasi atau pengisian data awal itu nilai forecast di tahun T yang pertama itu tidak diketahui, tidak akan diketahui. Maka untuk isian data prediksi periode pertama itu menggunakan nilai amatan periode sebelumnya. Ya, atau gunakan rata-rata nilai sebelumnya. Jadi, biar gampang untuk pengisian nilai forecast di periode T atau periode yang ingin diramalkan, periode pertama, maka gunakan nilai forecastnya ini diisi dengan nilai aktual atau nilai XI di satu periode sebelumnya. Ini Anda perlu memperhatikan sekali, jangan sampai lupa. Nanti kalau Anda lupa, Anda bingung, aduh mulainya dari mana. Nah, mulainya ya dari ini, mengisikan nilai aktual satu periode sebelumnya ke dalam kolom atau ke dalam sel nilai forecast pada periode yang Anda akan mulai. Kemudian berikut adalah nilai prediksinya. Ya, yang perlu Anda lihat adalah yang bagian akhir untuk mencari nilai prediksi satu periode setelahnya. Ingat, nilai prediksi pada periode ke T itu adalah nilai XI satu periode sebelumnya, sehingga FT-nya nggak perlu dicari, tetapi Anda mencarinya dengan Anda langsung mencari FT plus 1 atau F periode satu periode setelah periode sebelumnya. Jadi di sini adalah FT plus 1 sama dengan FT plus alfa kali XT minus FT. Alfanya ini nanti sesuai dengan galat error yang akan Anda tetapkan, mau 0,1, 0,5, 0,9 dan seterusnya. Nah, berikut adalah penerapan single exponential smoothing. Ini adalah tabel yang akan Anda hadapi ketika Anda ingin menghitung ramalan dengan metode single exponential smoothing. Ya, di sini saya mencoba mencari errornya itu dengan langsung menguji 3 galat error, yaitu 0,1, 0,5, dan 0,9. Dan ini adalah nilai aktual atau XI yang dimiliki. Jadi terdapat 11 periode nilai aktual yang dimana kita diminta menentukan periode ke-12. Ya, ini nggak tahu. Jadi kita diminta mencari tahu bagaimana cara perhitungan menggunakan single exponential smoothing atau SES. Nah, caranya gimana? Ingat, yang pertama kita pelajari tadi yaitu inisialisasi FT tidak diketahui. Jadi di sini ini adalah kolom di bawah alfa ini adalah F, nilai F. Ya. Nilai yang diprediksi. Nah, F pertama ini tuh nggak tahu, nggak ada isinya, kosong, sehingga Anda harus menggunakan nilai X pada periode sebelumnya. Nah, di logika saja ketika Anda memaksakan mengisi ini,
baris ke-1, maka Anda butuh nilai X periode 0, sedangkan Anda tidak memiliki. Anda baru memiliki nilai X itu di periode 1, sehingga Anda hanya bisa mengisi, mulai bisa mengisi di periode ke-2, karena X-nya itu mulai periode 1. Nah, Anda mulai mengisi F-nya di sini nanti ya, dengan menggunakan data X per 1 periode sebelumnya, yaitu di sini data X T-1-nya berapa? 200. Sehingga 200 di sini masukkan ke kolom baris 2 alfa 0,1, baris 2 alfa 0,5, dan baris 2 alfa 9. Berikut ilustrasinya. Nah, sekarang kita belajar untuk menentukan Ft plus 1 selanjutnya ya. Jadi tadi Anda sudah belajar menentukan Ft pertama. Ft pertama gampang, yaitu nilai Xt-1 Anda pindahkan saja ke sini. Kemudian untuk mencari Ft plus 1, ingat tadi sudah ada rumus, yaitu Ft plus 1 sama dengan nilai Ft plus alfa kali Xt min Ft. Jadi 193,5 ini didapat dari Ft, yaitu 200, plus alfa, itu 0,1, dikali Xt. Xt itu berarti, maaf, Xt-nya di sini ya. Xt-nya itu adalah 135. Dikurangi Ft. Ft-nya tadi berapa? 200. Oke, diulang ya. Nilai Ft plus 1 sama dengan Ft plus alfa kali Xt minus Ft. Nah, di sini nilai 193,5 ini didapat dari nilai Ft. Ft di sini berarti ini ya, 200. Ditambah alfa. Alfa adalah 0,1 dikali Xt, karena ini Ft maka di sini Xt. Xt-nya adalah 135 dikurangi Ft 200, ketemu 193,5. Anda lakukan terus sampai ke periode terakhir ya, di periode ke-12. Kemudian sama halnya dengan alfa 0,5 dan 0,9, itu sama persis rumusnya, hanya tinggal diganti alfanya saja, pengalinya diganti dengan 0,5 atau 0,9 sesuai yang Anda akan hitung. Nah, berikut adalah hasil akhir perhitungan yang sudah saya lakukan. Kemudian dari hasil ini Anda lagi-lagi dihadapkan dengan bagaimana memilih hasil prediksi yang paling presisi. Apakah 205,6? Apakah 23, maaf ya, ini harusnya 234,0? Apakah 238,5? Caranya gimana? Mana yang harus diambil sebagai nilai prediksi periode ke-12? Ya, si bingung ya caranya. Nah, ingat, Anda harus mengecek statistik ujinya. Pilih yang kecil. Apa yang harus diuji? Apa yang harus dicari? Yaitu ada mean of error, mean of absolute error, mean of absolute percentage error, mean of square error, dan standar deviasi error. Oke. Nah, ini saya berikan gambaran perhitungan statistik uji ya. Ini tadi sudah saya hitung. Nilai amatannya. Kemudian di sini ada cara mencari errornya. Jadi di sini ini kan rata-rata error. Jadi rata-ratanya ada di bawah semua ya nilainya. Di sini adalah nilai error. Nilai error itu didapat dari nilai aktual dikurangi nilai forecast.
Untuk alfa 0,1 maka nilai errornya itu adalah nilai aktual 135 dikurangi nilai forecast 200. Oke, kita lanjut ke error alfa, masih di alfa, 1 ya. Alfa 0,1 pada baris ketiga ini 1,5 ini didapat dari nilai aktual 195 dikurangi 193,5. Di sini adalah nilai forecast. Ketemu 1,5. Oke, lanjut ke baris keempat. 3,8 ini didapat dari mana? Nilai aktual 197,5 dikurangi nilai prediksi 193,7. Ketemunya adalah 3,8. Anda lakukan terus. Kemudian setelah selesai sampai data aktualnya habis, maka Anda merata-ratakan, mencari minnya ya, rata-ratanya ketemu minus 0,1. Nah, hal ini sama dengan alfa untuk 0,5 dan 0,9. Jadi, karena di sini nilainya XT-nya sama ya, 200 semua, maka nilai error yang di periode 2 juga sama semua. Tapi untuk periode 3 dan seterusnya itu berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, untuk mencari error alfa 0,5 baris ketiga, Anda mencarinya gimana? Anda mencarinya adalah nilai error itu adalah nilai aktual di baris kelima itu nilai aktualnya 195 dikurangi forecast atau nilai prediksi baris kelima alfa 0,5, yaitu ini 167,5. Jadi alfa 0,5 ya, tetap nggak boleh ganti alfa. Nah, di sini pengurangan 195 dikurangi 167,5 hasilnya adalah 27,5. Anda lakukan seterusnya. Kemudian sama dengan alfa 0,9. Nah, setelah itu Anda rata-ratakan. Dari sini Anda tahu rata-rata error dengan alfa 0,1 itu minus 0,1. Rata-rata error dengan alfa 0,5 itu 1,13. Sedangkan rata-rata rata-rata error dengan alfa 0,9 itu adalah minus 1,38. Kemudian untuk kolom selanjutnya adalah Anda mencari absolute errornya. Ya, absolute error di sini Anda ngecek nilai-nilai error yang masih negatif ini Anda positifkan. Jadi absolute ini menghilangkan tanda-tanda negatif atau mengubah nilai-nilai ini menjadi nilai positif. Setelah semuanya nilai berubah menjadi positif, Anda rata-ratakan. Ya, ketemu rata-rata absolute error alfa 0,1 itu 42,1. Rata-rata absolute error alfa 0,5 itu 51,27 dan rata-rata absolute error alfa 0,9 itu adalah 55,48. Kemudian Anda lakukan juga untuk mencari rata-rata absolute percentage error. Sebenarnya konsepnya sama ya, persis dengan single moving average, double moving average. Jadi cara mencari mean of absolute percentage error itu adalah nilai absolute error itu dibagi dengan nilai aktual pada periode yang sama, kemudian dikali 100%. Ketemu, Anda lakukan hal yang sama. Jadi kalau di sini berarti nilai absolute errornya yang ada di kolom alfa 0,5. Kemudian dibagi dengan nilai yang diamati atau nilai aktual yang dimiliki, kemudian kali 100%. Nah, setelah semuanya ketemu, sama halnya dengan yang lain, Anda mencari rata-ratanya. Kemudian sama juga ya, ini untuk mencari rata-rata error yang dipangkatkan, maka Anda kembali lagi ke tabel ke kolom yang error masing-masing alfa Anda pangkatkan, kemudian setelah itu Anda rata-ratakan ya. Nah, setelah itu sama persis dengan cara yang saya sampaikan di part pertama untuk mencari standar deviasi error pada masing-masing
alfa. Jadi nanti rujukannya adalah error pada masing-masing alfa. Jadi kalau 0,1 ya errornya yang ada di kolom 0,1 Anda cari standar deviasinya. Kalau di alfanya 0,5 Anda juga carinya yang errornya ada di alfa 0,5. Anda cari standar deviasinya. Ini yang saya warna kuning ini bukan rata-rata, bukan summary, tapi ini adalah variance. Jadi nilai variansnya ya. Kalau ini standar deviasinya. Oke, kemudian seperti biasa, prosedur selanjutnya adalah setelah Anda mencari masing-masing ukuran statistik tersebut, kira-kira mana yang akan dipakai. Nah, ini Anda harus menganalisis error. Menganalisis error itu bagaimana? Menganalisis error itu gampangnya adalah Anda merekap, kemudian Anda membandingkan. Ini datanya ya, rata-rata errornya sekian, absolute errornya sekian, rata-rata absolute percentage errornya sekian, rata-rata error di berpangkatnya sekian, dan standar deviasi errornya sekian. Dari masing-masing alfa ini, Anda dapat menarik kesimpulan. Manakah yang memiliki komponen terkecil yang terbanyak? Coba. Untuk mean of error, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah minus 1,38. Ada di alfa 0,9. Mean of absolute error ada di 42,1. Ada di 0,1. Mean of absolute percentage error ada di 22,79%. Itu ada di alfa 0,1. Kemudian mean of square error ada di mana? Yang paling kecil masih sama, ada di alfa 0,1 dan standar deviasinya itu ada di mana? Ada di alfa 0,1. Artinya, komponen terkecil terbanyak itu dimiliki oleh dimiliki oleh alfa 0,1. Nah, perlu diingat untuk nilai single exponential smoothing, nilai error itu didapat dari nilai prediksi akhir. Ya, yaitu pada kolom alfa masing-masing. Jadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi nilai errornya itu prediksi akhir pada kolom alfa. Di kolom alfa itu sudah bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, kemudian Anda diminta interpretasi. Tadi udah jelas kita sepakat bahwa alfa 0,1 ini memiliki komponen statistik uji yang banyak, yang paling kecilnya gitu ya. Sehingga jelas ya yang Anda ambil untuk Anda pakai sebagai data peramalannya adalah hasil peramalannya ya. Kesimpulannya, prediksi nilai periode ke-12 adalah 205,6. Anda mengambil yang ini. Kenapa? Karena tadi komponen terbanyak yang terkecilnya itu ada di alfa 0,1. Sehingga yang dipakai adalah 205,6. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya? Mungkin kalau masih bingung boleh diulang kembali ya videonya sehingga Anda bisa memahami perlahan. Nah, ini enaknya kalau video Anda bisa playback, memutar kembali. Cuman kalau di kelas kan kadang sulit ya, Anda meminta menjelaskan kembali. Gimana? Mudah kan? Mudah ya? Oke, kita masih belajar satu metode lagi ya guys. Tenang, masih ada satu lagi yaitu dekomposisi. Konsep dasar metode dekomposisi ini berbeda dengan metode yang sebelumnya kita bahas ya. Metode
moving average, dan exponential smoothing. Jadi berbeda dengan metode smoothing, metode dekomposisi ini dia mengidentifikasikan 3 komponen yang mendasari pola data, yaitu ada trend, cyclical, dan seasonal. Trend itu adalah data yang memiliki kecenderungan bisa naik bisa turun. Cyclical itu data yang memiliki pola siklus, dan seasonal itu data yang memiliki pola musiman. Jadi pendekatan metode dekomposisi itu selalu melihat bahwa di setiap pola data itu pasti memiliki 3 komponen tersebut, sehingga dia sifatnya itu semacam memecah pola data itu ke dalam kategori tren, kategori siklus, dan kategori musiman. Nah, dekomposisi ini mengasumsikan data sebagai berikut. Jadi data itu adalah gabungan antara pola data dan error yang ada di dalamnya. Jadi nggak mungkin data itu semuanya tidak ada errornya, pasti ada. Nah, kemudian dia ingin memecah pola itu ke dalam pola tren, pola siklus, dan pola musiman. Nah, di sini error diasumsikan sebagai perbedaan antara data aktual dengan pengaruh ketiga komponen. Jadi, nanti errornya itu dicari dengan data aktual dikurangi dengan yang terakhir ya, pengaruh ketiga komponen yang dikombinasikan. Baik, selanjutnya adalah masih konsep dasar lanjutan metode dekomposisi. Jadi ada beberapa alternatif untuk mengisolasi komponen secara empiris. Nah, karena metode dekomposisi ini memecah tren, siklus, dan musiman, maka dia alternatifnya pun juga yang pertama dia dapat menghilangkan tren atau musim. Nah, yang terakhir residu di ya. Jadi pada intinya nanti Anda akan mencari tahu trennya bagaimana, siklusnya bagaimana, seasonnya bagaimana, kemudian Anda kalikan seperti ini ya. Jadi dekomposisi itu mengasumsikan data sebagai berikut. Nah, nanti nilai yang didapat itu adalah nilai yang dipengaruhi dari indeks seasonal, komponen tren, ini indeks seasonal, I ini adalah indeks seasonal musiman, T ini adalah tren, C ini adalah siklus, komponen siklis, sedangkan E itu error. Nah, jadi konsep dasar dekomposisi itu dia menganggap data ini gabungan dari kesemua komponen tersebut. Oke, kemudian prosedur dekomposisi yang pertama, menghilangkan pengaruh season dan keacakan. Moving average periode N pada hasil pengamatan. Jadi caranya adalah yang pertama Anda melakukan moving average pada periode N pada hasil amatan. Sama juga Anda masih menggunakan cara untuk merata-ratakan, cuman sedikit berbeda dengan yang single moving average atau yang double moving average. Kemudian untuk mendapatkan komponen tren dan siklus itu memisahkan N periode pada hasil amatan. Jadi Anda melakukannya terpisah. Kemudian isolasikan komponen season, membuat rata-rata setiap periode, dan membuat sepanjang season lengkap. Jadi Anda nanti membuat rata-rata musiman dari, kalau ada bulan berarti per bulan ya dalam 1 tahun. Kemudian mendapatkan komponen tren itu mengidentifikasi bentuk kecenderungan paling sesuai. Hitung setiap periode. Nah, untuk mendapatkan komponen tren, Anda dapatkan dari analisis regresi sederhana ya, yang Y sama dengan A plus B kali X. Nah, di situ kan Anda belajar mencari nilai A, Anda belajar mencari nilai B, maka Anda mendapatkan persamaan Y sama dengan A plus B kali X. X di sini adalah nilai T, periode. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan komponen siklis. Pisahkan hasil tahap 4 dari tahap 2. Jadi sebenarnya metode yang siklis ini itu sama dengan metode yang season, cara mendapatkannya ya. Mencari tahunya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dengan studi kasus. Kemudian mendapatkan keacakan itu pisahkan seasonality, tren, siklus dari data. Jadi Anda akan memiliki data musim sendiri, data tren sendiri, dan data siklus sendiri. Nah, berikut metode dekomposisi dengan pendekatan rasio to moving average klasik.
asumsi yang sudah saya jelaskan di awal adalah bahwa data ini terbentuk dari sebuah hubungan multiplikatif antara indeks seasonal atau musiman, tren, siklus, dan error. Kemudian prosedurnya yaitu yang pertama mengisolasikan tren dan siklus dari data. Moving average N periode itu dengan cara M sama dengan T kali C. Kemudian memisahkan komponen tren dan siklus dari data, diperoleh komponen season dan error. Berikut adalah rumusnya. I dikali error. I itu apa tadi? I adalah indeks seasonal. Kemudian prosedur selanjutnya mengisolasikan komponen season, yaitu medial average itu rata-rata setiap periode setelah nilai terbesar dan terkecil dikeluarkan. Jadi pada saat merata-rata hasil akhir baik seasonal maupun cyclus itu untuk merata-ratakannya nilai terbesar dan terkecil dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, kemudian indeks season ini ya, nilai medial average yang telah disesuaikan itu Anda buat dalam satu rentang musim, yaitu yang masing-masing periodenya itu nilainya 100 maksimal. Jadi tidak ada satu bulan yang nilainya lebih dari 100. Kemudian pisahkan komponen tren dan siklus, definisikan pola. C itu adalah M dibagi T. Oke, gimana? Pusing ya, jadi kalau pusing kita langsung ke studi kasus saja. Berikut adalah penerapan metode dekomposisi pada kasus yang tertera di slide. Nah, di sini ada tahun dan bulan. Kemudian data existing ya, data aktual, ini XI-nya. Kemudian ada moving average 12. Kenapa 12? Karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Ini MA-nya 12. Kemudian di sini adalah data dibagi MA. Ini untuk mencari atau memisahkan keacakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama dengan single moving average. Anda merata-ratakan, kemudian Anda menaruh di tengah-tengah antara periode 1 dengan periode ke-12. Jadi, untuk mengisi data MA12, berarti Anda butuh data 12 periode. Jadi data bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan seterusnya. Anda total, Anda rata-ratakan, kemudian Anda taruh di bulan Juli. Di sini, ya. Nah, ini ya. Jadi data yang dimiliki ini data series per bulan dari tahun 1971 sampai 1976. Ini saya hanya screenshot yang 1971. Kemudian nanti di akhir akan ada lanjutan data sampai 1976. Nah, pertanyaan yang ingin dicari jawabannya adalah prediksikan nilai pada bulan Januari tahun 1977 dan 1980. Padahal kita hanya punya data itu sampai 1976, tapi kita diminta mencari prediksi nilai bulan Januari tahun 1977 dan 1980. Nah, caranya bagaimana? Mari kita kerjakan bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan bahwa cara mencarinya adalah Anda merata-ratakan 12 periode ini, kemudian Anda taruh pada periode ke-7 di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, jadi 1003,083 ini didapat dari data Januari sampai Desember, kemudian Anda bagi 12, Anda taruh di sini, Anda tulis. Jadi data MA12 Januari sampai Juni ini tidak ada, kosong. Sama halnya dengan data periode selanjutnya.
Nah, kalau di periode selanjutnya otomatis data per 12-nya itu adalah rentang antara Februari 1971 sampai Januari 1972. Diperhatikan. Jadi datanya turun satu periode. Kemudian taruh di sini. Lanjutkan periode selanjutnya, sehingga kalau untuk data yang periode September ini, Anda mencarinya berarti dari Maret 71 sampai Februari 72. Kemudian untuk yang Oktober berarti April 71 sampai Maret 72 dan seterusnya. Kemudian setelah Anda mendapatkan nilai MA12, moving average 12 semua, Anda mencari data dibagi data MA, kemudian dikali 100. Data ini 1191 dibagi 1003,083 kali 100 ketemunya sekian. Dan seterusnya. Nah, ini kita lakukan hal yang sama sampai data aktual kita habis. Ini untuk tahun 72, 73, 74, 75, dan 76. Nah, yang terakhir di sini memang data kita berhenti di sini. Kenapa? Karena di awal kita sudah mengisikan data itu pada periode ke-7 ya, atau bulan Juli, sehingga datanya untuk bulan Desember 76 itu hanya bisa diisi sampai sini, Juli 1976. Jadi ke bawah sudah nggak bisa lagi. Karena apa? Karena tidak mencukupi data 12, genap 12 ya. Anda harus mencari sampai periodenya 12 utuh. Kalau ini kan sisanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 periode, sehingga nggak bisa Anda lakukan perhitungan lanjutan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah merekap MA tiap bulan, kemudian merata-ratakannya. Jadi nilai ini Anda rekap per bulan. Kemudian tentukan medial average tiap bulan dengan mengeluarkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Setelah itu tentukan indeks siklus tiap bulan dengan menyamakan nilai ke dalam 100. Nah, berikut kita cari indeks seasonnya. Jadi indeks season ini pertama kita mencari medial average tadi ya, dengan merata-ratakan nilai yang ada setelah nilai terbesar dan terkecilnya dikeluarkan. Kemudian setelah itu nilai yang didapat dari medial average itu Anda buat maksimal itu 100. Nggak boleh lebih. Nah, berikut adalah rekapan. Ini dapat dari mana? Ini adalah nilai tadi tabel sebelumnya yang data dibagi dengan MA. Kemudian Anda rekap pada bulan Januari tahun 71, 72, 73, 74, 75 ini berapa? Februari tahun 71, 72, 73 ini berapa? Maret, April, dan seterusnya. Oke, kemudian, nah ini, medial average ini Anda dapatkan, 82,4 ini Anda dapat dari ya, Anda rata-ratakan pada kolom Januari ini, Anda jumlah, kemudian Anda bagi dengan objek. Ingat, nilai terbesar dan terkecilnya dibuang terlebih dahulu, sehingga 89,9 dan 74,3 ini tidak dipakai untuk merata-ratakan. Ya, 82,4 ini didapat dari 87,4 ditambah 77,7 ditambah 82,0, kemudian dibagi 3, ketemu 82,4. Seterusnya Anda cari sampai Desember, sama prosedurnya. Nilai terbesar dan terkecilnya dibuang dulu, kemudian Anda rata-ratakan. Kemudian terakhir Anda jumlah medial average dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian langkah selanjutnya adalah tadi
mencari seasonal index, di mana nilai seasonal index ini masing-masing bulan itu tidak boleh melebihi 100 asumsinya ya, diasumsikan. Sehingga kalau maksimal 100, masing-masing bulan ada 100, maka nilai totalnya ada berapa? Nilai totalnya ada 1200 karena 100 dikali 12 bulan. Nah, di sini Anda mengisinya adalah untuk seasonal index Januari, Anda dapat dari ini, medial average dibagi dengan total medial average dikali 1200. Ketemu 82,1. Berarti untuk mencari seasonal index April, berarti medial average April dibagi total medial average dikali 1200, ketemunya 87 dan ketemunya 86,7. Nah, Anda lakukan terus sampai bulan Desember. Sampai sini Anda sudah mendapatkan data seasonal index ya. Kalau di rumus tadi logonya adalah I. Kemudian yang kedua, Anda sudah dapat seasonal index atau musiman. Sekarang Anda mencari komponen siklus. Nah, di sini sebelum komponen siklus itu sebenarnya ada mencari komponen tren. Nah, komponen tren di sini Anda dapat dari analisis regresi linier yang sederhana tentunya ya. Anda ingat bahwa di analisis regresi linier itu ada rumus Y sama dengan A plus BX. X di sini adalah T atau periode. Jadi Anda cari nilai A dan nilai B-nya. Bagaimana cara mencarinya? Silahkan Anda buka materi analisis regresi yang sudah saya jelaskan sebelum bukan sebelum UTS ya, tapi pada saat MAP 1. Di situ saya cukup jelas menjelaskan cara mencari nilai A dan nilai B pada analisis regresi sederhana. Kemudian kita skip ya persamaan trennya, ini kita dapat dari analisis regresi. Kemudian kita langsung cari komponen siklus. Ini tadi analisis regresinya langsung dapat sekian. Kemudian untuk mencari komponen siklus, Anda perlu data tren. Ya, untuk mengisi kolom tren ini, Anda memasukkan rumus ini ke dalam kolom tren. Jadi 1017,61 ini didapat dari rumus ini. T-nya adalah berapa? T-nya adalah, kita hitung posisi Juli ini dia periode keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi T-nya adalah 7. Kemudian Anda hitung hanya dengan mengganti T. Berarti ini 7, ini 8, ini 9, ini 10, ini 11, ini 12. Dan seterusnya. Kemudian Anda cari nilai siklusnya. Ingat, nilai siklus itu apa? M dibagi dengan T. Kemudian dikali 100. Ini nilai siklus. Atau yang biasa kita kenal dengan lambangnya C. Ya, Anda lakukan hal yang sama terus menerus sampai periodenya habis. Oke, ini rekapan data yang sudah saya buat. Nah, yang terakhir sama juga dengan data seasonal tadi ya. Maksimal Anda hanya bisa menghitung sampai Juli. Kemudian PR selanjutnya adalah merekap siklus per bulan dan merata-ratakannya serta mencari indeksnya. Nah, ini sudah saya rekap. Sedikit saya buat berbeda tabelnya supaya Anda tidak bingung nanti. Ini tabel siklus. Kalau yang tadi adalah tabel seasonal, sehingga ini saya berikan logo C. Ya, di sini prosedurnya sama. Anda merekap, kemudian Anda merata-ratakannya dengan membuang nilai terbesar dan terkecilnya yang terlebih dahulu.
Jadi nilai besar, nilai kecilnya Anda buang dulu, kemudian Anda rata-ratakan. Ketemu, Anda total, kemudian Anda buat rentang maksimal 100 per bulan. Caranya sama. Untuk mencari nilai C, ini adalah rata-rata siklus dibagi dengan total siklus dikali 1200 sehingga ketemu 99,78. Terus Anda lakukan sampai periode Desember. Nah, hasil peramalan metode dekomposisi itu sudah bisa kita lakukan karena kita sudah mendapatkan tadi komponen I, yaitu seasonal index atau musim, komponen T atau tren, kemudian komponen siklus atau siklis ya. Nah, kita bisa menjawab pertanyaannya. Prediksikan nilai pada bulan Januari tahun 1977 dan 1980. Kemudian lakukan peramalan dengan rumus sebagai berikut. Ya, ini rumusnya saya masukkan. Ini angka dapat dari mana? Ingat, jadi yang pink ini adalah sebenarnya rumus tren tadi, ya, persamaan tren. 73 ini adalah selisih periode yang diramal dikurangi periode awal. Jadi 73 ini adalah, ini kan mencari Januari 1977. Jadi Anda menghitung berapa periode antara data awal Januari di 1971 sampai Januari 1977. Ternyata Januari 1977 itu jatuh pada periode ke-73. Kemudian nilai selanjutnya adalah, ini adalah seasonal index. Jadi kalau dalam bentuk indeks maka harus dikembalikan lagi, dibagi menjadi 100. Yang tadi di tabel 82,05 sekarang dibagi 100 menjadi 0,8205. Kemudian sama, yang merah ini adalah komponen siklus ya. Kalau tadi seasonal index, kalau ini siklus. Indeks siklus bulan Januari. Ingat, karena yang ditanyakan Januari, maka baik seasonal maupun siklus ini sama-sama mengambil yang bulan Januari. Kemudian sama-sama ya, yang namanya indeks Anda kembalikan, indeks itu nggak lebih dari 1 ya, jadi Anda bagi dengan 100 lagi. Kemudian Anda hitung sesuai dengan angka yang didapat, ketemu 1154,79. Jadi prediksi nilai Januari 1977 adalah 1154,79. Nah, bagaimana dengan soal kedua? Nah, silahkan Anda kerjakan, cari poin sebanyak-banyaknya. Kalau Anda sudah ketemu, maka japri saya untuk jawabannya. Saya akan beri poin keaktifan bagi Anda. Oke. Sampai sini mudah ya untuk yang metode dekomposisi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kuis. Silahkan kuis Anda akses di kuliah.itera.ac.id ya, e-learning kita MAP2. Kemudian kuis dikumpulkan maksimal minggu depan lah, minggu depan ya, sebelum, bukan minggu depan, jangan. Karena saya akan mengupload pembahasan kuisnya itu Selasa minggu depan. Jadi mungkin maksimal hari Senin saja. Hari Senin Anda kerjakan kuis time series, kemudian upload maksimal hari Senin. Silahkan ditulis tangan, di scan, kemudian Anda kirim dalam bentuk PDF ke saya. Ya. Kemudian saya akan upload pembahasan kuis itu pada hari Selasa minggu depan. Oke, sekian. Sekian materi dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.